Al-Habib Raihan bin Sa'id bin Abu Bakar Al-Qadri. Waktu dan tempat disediakan seluas-luasnya, dengan segala hormat dipersilahkan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para habaib, para alim ulama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Muhammad bin Fugi. Yang saya cintai, yang saya muliakan Al-Habib Husain bin Sa'id bin Abu Bakar Al-Qadri. Yang sama-sama kita muliakan juga seluruh para habaib, para alim ulama, wabil khusus sahibul hajah, mudirul ma'had daripada Raudatul Nubuwah, yakni Al-Ustaz Ali Muhajir, beserta seluruh para tuan guru yang hadir dan seluruh para panitia, para pelaksana peringatan penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, yang saya muliakan hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang besar, memberikan kita nikmat yang agung, memberikan kita nikmat yang luar biasa. Apa nikmat yang besar? Apa nikmat yang agung? Nikmat yang besar, nikmat yang agung adalah nikmat kita berkumpul pada tempat hari yang mulia ini untuk bersama-sama bersyukur atas nikmat Allah, berterima kasih atas pemberian Allah dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya Al-Imam Busiri dalam qasidah burdahnya, Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina. Dalam kitab qasidah Muhammadiyahnya, Al-Imam Busiri mengatakan Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina. Muhammad, Nabi Muhammad, kita mengingatnya, kita menyebutnya rauhun li anfusina, ketenangan bagi jiwa-jiwa kita. Muhammadun syukruhu fardun alal umami, memuji nama Nabi Muhammad, bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad, bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, fardun alal umami, wajib untuk bersyukur semua umat Islam atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara-saudara, bersyukur kita kepada Allah, lisan kita pada malam hari ini, mulut kita pada malam hari ini bisa memuji dan bersolawat bersama-sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau mereka cinta kepadaku, sayang kepadaku, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti Nabi Muhammad, sayangi Nabi Muhammad, jadikan Nabi Muhammad tauladan, jadikan Nabi Muhammad daripada idolamu, jadikan Nabi Muhammad suri tauladanmu. Sebagaimana tiada teladan yang lebih baik, tiada akhlak
akhlak yang lebih baik. Tiada budi pekerti yang lebih baik daripada akhlak dan suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam dirimu ya Rasulullah suri tauladan yang baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Maka siapa saja yang pengen menjadi orang yang baik, baik jasadnya, baik hatinya, baik akhlaknya, baik budi pekertinya, maka wajib untuk mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu saudara-saudara, di sini ada pondok pesantren namanya Raudhatun Nubuwah. Di sini tempat di mana digembleng, di sini tempat di mana diajarkan akhlak, diajarkan adab, diajarkan ilmunya Nabi Muhammad. Karena itu siapa saja di antara kalian yang pengen anaknya jadi orang yang baik, pengen anaknya jadi orang yang saleh, ikutkan diri anak-anak kalian mencontoh Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diutus membawa Islam, Nabi Muhammad diutus membawa agama, Nabi Muhammad diutus membawa Al-Quran, Nabi Muhammad diutus membawa ilmu agama. Karena itu saudara-saudara, jika kita umat Islam pengen menjadi orang yang baik, ikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya Habib? Caranya masukkan putra anda, masukkan putri anda ke pondok-pondok pesantren agar mereka mengerti ilmu, agar mereka tahu akhlak, agar mereka tahu adab yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Wajib kata Rasulullah bagi setiap umat Islam, kaum muslimin baik laki ataupun perempuan, untuk mencari ilmu agama. Dalam kitab Tathbitul Fuad yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad sahibur ratib, di situ dikatakan man talabal ilma utlubul ilma bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina, ke negeri yang jauh. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan bisin, suatu iklim. Sin itu suatu tempat, suatu daerah, suatu iklim, suatu kota yang jauh jangkauannya. Nah, kalau kita selaku umat Islam wajib diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mencari ilmu agama, walaupun harus menuju tempat yang jauh. Karenanya Bu, Pak, usia ini kita cuma sementara, maka jadikan usia kita untuk bisa mempelajari ilmu agama. Di mana? Di pondok pesantren. Di mana? Di madrasah. Di mana? Di langgar-langgar. Di mana? Di masjid-masjid. Di mana? Di musalla-musalla, agar kita mengenal syariat Islam, syariat Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah, karena itu Pak, kalau Anda tidak belajar, kalau Anda tidak ngerti, kalau Anda tak tahu hukum, Anda dengar nama Nabi juga nggak bakal sholawat. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Saudara, orang kalau dengar nama Nabi wajib baca sholawat. Makanya tadi Habib Hussein ceramah nggak ada yang sholawat, padahal yang hadir lebih 200 orang, yang hadir lebih 500 orang, saudara-saudara. Tapi yang sholawat bagian depan. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Kenapa? Nggak tahu hukumnya. Kenapa? Karena nggak tahu caranya. Karena itu wajib untuk menjawab sholawat kalau mendengar nama Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saudara, sudah saya sampaikan, Habib Hussein sampaikan, gak ngerti-ngerti. Masya Allah, tapi nggak apa-apa. Adanya pondok di sini, Bapak Ibu wajib untuk belajar agama. Karena itu saudara-saudara, mondokkan anaknya, sekolahkan anaknya agar bisa meniru daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah.
Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak bisa ceramah panjang lebar karena kondisi yang kurang sehat. Sebelum saya tutup, saudara, dalam kitab Jami'ul Bayanil Ilmi Mufadrih ada satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma fahuwa fi sabilillah hatta irji'a." Siapa orang yang mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Ibu, bapak punya anak mondok di sini, sekolah di sini. Selama di pondok, selama dia belajar, dia berada di dalam jaminan Allah. Dia berada dalam tanggungan Allah. Dia berada dalam perlindungan Allah. Karena itu, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, seharusnya kita ini kaum muslimin harus harus punya ghirah, punya semangat, harus punya cemburu. Kenapa orang-orang di luar Islam mereka pintar-pintar? Karena mereka belajar. Kenapa sebagian umat Islam ada yang nggak pintar, ada yang kurang pemahamannya? Ya, karena kerjanya cuma kerja, karena kelakuannya cuma cari duit, nggak belajar agama. Makanya saudara, boleh kerja, boleh kita ini bekerja cari duit untuk nafkah, boleh, itu wajib. Tapi ingat, agama jangan dihilangkan, agama jangan ditinggal. Pak, Bu, kalau kita nggak ngerti hukum, kalau kita nggak belajar, maka kita bisa bahaya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya akhiri, ini pondok Raudhatul Nubuwah. Raudhah artinya taman, nubuwah kenabian, artinya Raudhatul Nubuwah, taman kenabian, tamannya Nabi Muhammad. Kalau Anda pengen belajar akhlak, datanglah ke pondok pesantren. Kalau Anda pengen belajar adab, datanglah ke pondok pesantren. Kalau Anda pengen jadi orang yang baik, datanglah ke pondok pesantren. Saudara, adab itu terbagi menjadi dua, hablum minallah wa hablum minannas. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada manusia. Bagaimana adab kita kepada Allah? Adab kita kepada Allah, kalau sudah berdoa, betul-betul berdoanya. Kalau kita lagi berdoa, betul-betul kita minta kepada Allah, pakai adab, pakai sopan santun, pakai akhlak, dan berharap kepada Allah. Yang kedua, hablum minannas, adab kita kepada sesama manusia, akhlaknya dijaga, perilakunya dijaga, sopan santunnya dijaga. Karena manusia yang baik, kalau dia punya akhlak dan adab kepada Allah, punya akhlak dan adab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini banyak santri. Sebelum saya tutup, saya pengen memberikan sedikit motivasi kepada santri-santri di sini. Al-Imam Syafi'i mengatakan, man lam yaghum zulla ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahli tula hayati. Siapa orang yang tidak mau merasakan pahitnya cari ilmu agama, tajarra'a zullal jahli tula hayati, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan selama-lamanya. Pak, kalau Bapak pengen lihat anaknya sukses, masukkan ke pondok pesantren. Bu, kalau Ibu pengen anaknya jadi orang yang baik, masukkan anaknya ke pondok pesantren. Dan adik-adikku di sini yang mondok di Raudhatul Nubuwah, kalau pengen jadi orang yang sukses, harus sakit, harus capek, harus tinggalkan ngantuk, harus banyak bangun di tengah malam, harus banyak belajar. Kenapa? Karena orang sukses tidak lepas daripada pengorbanan.
Jadi kalau pengen sukses harus banyak berkorban, kurangi tidur, kurangi makan. Jangan masuk pondok kurus pulang gemuk, itu perlu dipertanyakan itu. Jangan masuk pondok makin banyak tidur, jangan saudara. Al-Habib Umar bin Hafid, beliau adalah ulama besar saat ini, wali min auliyaillah. Beliau itu dari masa tidur dari masa mondok sampai sekarang itu kalau tidur cuma 1 jam dalam 1 hari. 1 jam dalam satu hari. Kalau kita kan tidak. Kita ini bedanya sedikit dengan Habib Umar. Kalau Habib Umar tidurnya 1 hari 1 jam. Kalau kita dikit-dikit tidur. Kalau Habib Umar sedikit tidur, kalau kita dikit-dikit tidur, masuk kamar tidur, nanti keluar kamar tidur, pengajian tidur, kemudian masuk masjid musola tidur, apalagi kerja nunggu di saum tidur, kerjaannya setiap hari tidur. Bagaimana kita akan sukses, bagaimana kita akan menjadi orang yang bahagia kalau seluruh waktu kita habis karena untuk urusan tidur. Karena itu saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengen anaknya jadi orang yang baik harus ikut daripada akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kalau sekarang Bu, kita ini tidak akan menyesal. Belum menyesal sudah. Tapi kalau nanti kita ngelihat anak kita nggak tahu sholat, nggak tahu ngaji, kerjaannya keluyuran, kerjaannya narkoba, kerjaannya main judi, baru di situ kita akan menyesal. Mumpung kita ini punya waktu, masukkan anaknya ke pondok pesantren. Nah saudara, besok-besok saya pesankan kalau ada pengajian seperti ini, dengar nama Nabi, baca sholat. Ini yang datang 100 orang ada nggak? Ada. Lebih. 200. Suaranya kemana? Nggak ada. Kalau dengar sholawat nama Nabi harus bersolat. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru sadar, berarti baru hidup, tadi mati. Sekarang baru. Hukum sholawat itu berbeda-beda. Al-Imam Syafi'i mengatakan sholawat itu wajib dalam sholat. Kedua, imam yang lain mengatakan hukum sholawat wajib seumur hidup sekali. Yang ketiga, hukum sholawat itu wajib kalau dengar nama Nabi disebutkan. Makanya kalau kita ada orang nyebut nama Nabi Muhammad, langsung jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lain kali orang-orang kampung sini harus lebih kompak. Lain kali orang-orang kampung sini harus bekerja sama. Kalau ada acara-acara maulid seperti ini, dibantu, disupport, diberikan sumbangan. Kenapa? Agar majelisnya, agar acaranya itu megah. Masa kalah dengan orkes. Kalau orkes, pesonnya bagus, tempatnya bagus. Karena apa? Ada donatur. Karena apa? Ada yang menyumbang. Nah, pengajian kalau dikasih sumbangan, dibantu, insya Allah syiar Islam lebih jaya, lebih mewah, lebih bagus daripada tempat-tempat maksiat. Pak, apa yang saya sampaikan paham tidak? Kamunya kada paham-paham, udah ulun ampi sampai sini aja. Sama ayo ulun depan di lawan mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ingat saudara, bagi santri-santri yang ada di sini, cari ilmu yang baik, cari ilmu yang betul-betul. Kenapa? Kalian harapan kami di masa depan.
kalian adalah keinginan kami di masa depan. Yang ngafal Quran silahkan ngafal Quran, tapi setelah kita punya ilmu belajar, ingat jangan sampai su'ul adab kepada guru. Nggak boleh su'ul adab, akhlak jelek kepada guru, nggak boleh. Pak, Bu, kita saja kalau kurang ajar kepada orang tua itu dosa, apalagi kurang ajar kepada guru, apalagi kurang ajar sama ulama, apalagi kurang ajar lawan habaib. Nggak boleh. Makanya orang itu kurang ajar karena nggak belajar, karena nggak tahu ilmunya. Saudara, dulu Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, guru daripada Imam Syafi'i, beliau pernah baca hadis. Ketika baca hadis, ada satu kalajengking menggigit tubuhnya Imam Malik. Berapa banyak digigit Habib? Sebanyak 16 kali sengatan. Subhanallah, mukanya Imam Malik itu sudah berubah pucat saking nahannya rasa sakit. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abdullah ibn Mubarak. Ketika ditanya, wahai Imam, bukankah tadi ada seekor kalajengking yang menggigit tubuhmu? Kenapa engkau tidak teriak? Kenapa engkau tidak menjerit? Kata Imam Malik, innama sabartu ijlalan li hadithi Rasulillah. Aku tidak menjerit, aku tidak teriak karena untuk mengagungkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak, itu adab. Lagi baca kitab, nerangin hadis, digigit kalajengking, beliau tidak teriak. Kenapa? Malu. Adab kepada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semuanya yang datang kita ini mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang besar di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semua yang datang ini Allah ampuni dosanya, Allah terima taubatnya, Allah jadikan. Mudah-mudahan kita yang duduk ini Allah kabulkan hajatnya, hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya minta maaf karena tidak bisa ceramah panjang-panjang. Satu, karena kondisi yang kurang sehat. Doakan kami karena habis ini kami langsung melaksanakan perjalanan pulang dan menuju ke acara berikutnya ke Amuntai. Doakan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum ditutup dengan doa, sebagaimana tadi Habib Hussein sudah menyampaikan tentang rida sorban, ada sorban satu lagi warnanya abu-abu. Saudara, ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ini pondok karena tidak ada donaturnya, maka pondok ini membutuhkan daripada perhatian kaum muslimin, kemudian butuh daripada pemberian kaum muslimin. Apa yang Anda punya, apa saja Anda bisa nyumbang, apa tenaga, pikiran, harta Anda berikan, karena itu akan menjadi amal jariah. Bu, Pak, kalau kita mati kubur, tapi amal kita yang jariah akan mengalir terus pahalanya ke dalam kubur. Nah, nanti insya Allah siapa yang mau langsung saja hubungi Ustadz Ali Muhajir. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.